nih kakak. Selamat siang. Biang Ledas ini kan salah satu objek wisata. Kalau masyarakat melihatnya itu nirwana di beranda kota. Hasil pantauan kami di lapangan, ternyata itu memang bukan hanya cerita belaka, tetapi objek wisata di sekitar Biang Ledas itu ternyata sangat bagus. Bagaimana rencana kakak sebagai anggota DPR untuk memperjuangkan lokasi di bawah, baik dari sisi spot maupun jalan raya? Baik, terima kasih. Yang pertama kita mulai dari jalan raya. Siap. Tentunya saya sebagai masyarakat yang berada di sekitar Biang Ledas, pada umumnya Kecamatan Rembong. Siap. Dan beberapa kelurahan yang terkait seperti Karot, Satertacik, Desa, Carap dan lain-lain gitu. Memang ini sangat-sangat diharapkan untuk bisa terwujud harapan masyarakat. Kenyataan yang ada sekarang di sana bahwa memang sudah mulai. Siap. Hanya belum tertata bagus. Buktinya bahwa cukup banyak masyarakat, baik itu yang ada dalam wilayah Kota Ruteng, masyarakat yang berasal dari luar Manggarai, sering mengunjungi tempat di bawah sebagai tempat pemancingan. Karena beberapa tahun lalu pemerintah pernah menyebar benih ikan sebanyak 3.000 ekor di bawah itu. Dan ikan-ikan itu sekarang dimanfaatkan oleh rakyat untuk sebagai tempat hiburan mereka dalam rangka pemancingan. Sehingga dengan demikian harapan kita kalau boleh masyarakat bisa serius untuk menangani Danau Biang Ledas ini dijadikan tempat wisata unggulan untuk bukan hanya danau saja tetapi view Lodok, kemudian persawahan, kemudian arum jeramnya, tambah dengan Cuncad, air terjun. Ada satu keistimewaan di Danau Biang Ledas itu bahwa kebetulan berdekatan juga tempat-tempat yang bisa dijadikan tempat pariwisata seperti air terjun. Air terjun di Wekokak itu namanya itu air terjun Cuncanus. Kami bilang Cuncanus. Dan itu dia punya elevasinya sekitar 15 sampai 20 meter. Itu elevasi ketinggiannya itu. Dan itu lokasi di bawah ini kalau dilihat secara keseluruhan dari Wekokak itu bisa dijadikan sebagai tempat wisata rekreasi arum jeram, karena tidak terlalu curam, airnya cukup besar, dan air itu ada bersumber dari WDC, Rembelang dengan Weri. Itu yang pertama. Sedangkan di samping itu juga ada juga Lodok. Ada juga Lodok. Ada berapa Lodok di bawah? Yang terbentuk seperti Lodok ada dua. Satu di Andahar, satu di Lingkon Temu. Satu di Lingkon Temu. Kebetulan di Lingkon Temu itu adalah kebun tempat istilahnya lingkorame. Lingkorame. Jadi registrasi untuk barang Lodok itu milik saudara kita dari Langkolangkas itu ada di Lingkon Temu itu. Dan situ Lodok itu nanti bisa terlihat bagus itu kalau dari Goloranggo. Goloranggo juga salah satu calon untuk wisata keluarga, tempat spotnya, fotonya bagus. Nanti kita bisa lihat dalam gambar nantinya, kita akan upayakan itu. Kemudian sebetulnya di Biang Ledas itu tidak ada halangan sebenarnya. Tidak ada halangan karena danaunya itu sudah bisa dimanfaatkan. Sementara lahan pemilik masyarakat yang berada di sekitar danau itu saya pikir sangat-sangat menjanjikan kalau itu dikelola dengan baik, karena nanti mereka bisa jual-jual makanan-makanan atau kuliner tradisional di bawah itu.
Ya, ini manfaatnya ganda. Selain untuk rekreasi, ya, juga kita bisa meningkatkan ekonomi dari masyarakat yang ada di sekitar situ. Lahan yang ada sekitar Embang Nadas. Jadi itu untuk sementara, Pak. Ya, terkait dengan perjuangan hot mix, jadi di bawah itu mungkin ada komentar dari kakak terkait dengan barangkali misalnya bupati sesekali harus melihat secara langsung potensi pariwisata di Embang Nadas, kemudian termasuk mungkin juga pelebaran dan HRS mulai dari Kumba sampai di lokasi terakhir di Embang Nadas. Bagaimana pemikiran kakak? Oke. Terima kasih. Semestinya seperti itu harapan dari masyarakat, karena selain ada tempat pariwisata di bawah, calon pariwisata, di bawah juga adalah merupakan sumber hasil bumi, terutama padi, kopi, cengkeh dari masyarakat mulai dari compancar, pelacicar, satartacik, tenda, bahkan karot. Siap. Jadi sumber-sumber kehidupan kita itu lebih banyak dari bawah. Berupa padi, kopi, cengkeh, dan beberapa yang lain-lain. Jadi bawah harapannya itu ada perhatian dari pemerintah untuk pertama pemeliharaan dan peningkatan dari jalan-jalan ekonomi. Itu yang diharapkan dari pemerintah. Termasuk mungkin penanaman pohon-pohon yang indah. Saya pikir itu nanti pohon-pohon itu tidak terlalu sulit sebenarnya, karena lahan di bawah itu tanahnya cukup subur. Buktinya banyak macam pohon-pohon di bawah atau kayu-kayu yang ditanam masyarakat, terutama kayu-kayu yang produktif itu macam mahoni, kemudian ada jati putih, kemudian sureng, menii gitu, dan cukup banyak. Airnya sangat berkelimpah. Kalau air tidak terlalu sulit, tinggal nanti bagaimana upaya pemerintah untuk menambah debit daripada air Badecer itu. Badecer dengan memasukkan Wembelang. Karena buktinya Wembelang sekarang sudah bisa dibawa, Badecer sekarang sudah dibawa sampai ke Kenda. Jadi kalau soal air cukup melimpah di bawah. Sehingga di bawah itu bisa piara ternak, kemudian hortikultura juga bisa, apalagi soal perikanan. Iya, saya pikir sangat memungkinkan, karena air melimpah, segala sesuatu itu kita bisa upayakan. Yang bisa tanam di bawah, baik kayu maupun penyebaran benih-benih ikan di bawah, karena airnya tidak terlalu sulit. Ya. Jembatan itu bagaimana? Baik, di Embang Nadas. Tentu masyarakat terutama Gelaran Carap yang menyampaikan terima kasih kepada Bupati, karena jalan itu sudah digusur, ada peningkatan sedikit. Dari Simpang 5 Kumba sampai di Bohe. Sudah digusur itu. Tinggal nanti pemerintah upayakan lagi untuk membangun jembatan yang menghubungkan Bohe dengan Langkerembong secara keseluruhan. Jembatan apa namanya itu? Jembatan Pekokak. Jembatan Pekokak. Sehingga itu untuk memudahkan masyarakat dari Wairi bagian timur ke Wairi bagian barat atau ke Langkerembong. Sehingga jalan alternatif dari Timung Poka Langkerembong bisa nanti melalui Timung, Bohe, Pekokak, pariwisata di Embang Nadas, baik itu nanti menuju ke Wairi sebelah barat maupun ke Langkerembong, dan itu sangat singkat, sangat singkat. Mudah-mudahan nanti pemerintah sudah bisa pikirkan itu. Diharapkan tahun 2023 itu sudah bisa dibangun jembatan Pekokak supaya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Lagi pula bahwa jalan-jalan yang dibangun itu adalah jalan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di sana sebagai jalan pertanian. Jalan pertanian. Jadi demikian, Pak. Terima kasih. Yo.